Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelku Kata Pusi Horor. Di sini di pertemuan ini aku mau bahas tentang jin Islam turunan dari leluhur. Yaitu di sini saya jauh-jauh dari Malang ke Blitar hanya untuk mewawancarai adik saya. Yaitu salah satu keponakan saya yang mengalami secara pribadi horornya penampakan hantu yang ada di rumahnya dia. Dan di sini dia mau menceritakan sesosok apakah yang sering muncul di rumahnya dia dan kenapa di rumahnya ini ada penunggunya dan keluarganya ini menyebutnya dia jin Islam. Dan ini saya perkenalkan dengan adik saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya bertempat tinggal di Blitar, Jawa Timur, tepatnya di Desa Siraman, Kecamatan Kesamben. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dengan jin Islam yang tinggal di tempat saya. Kenapa disebut dengan jin Islam? Karena dia itu gini Kak, dia itu mau sembahyang ke musola, dia itu menaati apa peraturan agama. Misalkan ya Kak, ada teman saya yang datang ke rumah, dia itu tidak mau sholat, dia itu pasti didatangi sama jin Islam itu. Jadi jin Islam itu tidak suka sama kejelekan orang lain. Dia itu yang diikuti itu ajaran Islam, dan dia itu bertempatnya tinggal itu di dalam musola rumah. Oh, di rumah itu ada persolatan. Iya, dia tinggal di situ. Iya, betul. Dia tinggal di situ. Dan itu sudah lama sekali Kak, sebelum rumah saya itu dibangun. Oh, gitu. Iya. Jin itu berusaha untuk melindungi, menjaga turunan dari kakek saya. Gitu. Soalnya kakek saya itu kan dulu lurah kan Kak. Jadi jin itu tugasnya itu menjaga, karena di tempat saya itu misalkan kalau jadi lurah itu pasti ada orang iri, orang dengki, orang gimana, mau kalau orang Jawa bilang arepe sejo Allah kayak gitu kan. Jadi kalau misal orang mau masuk ke rumah saya itu nggak bisa, karena di sekitar rumah itu ada pernah kejadian kayak gitu? Iya, pernah. Di sekitar rumah itu kalau orang lain yang mau sejo Allah ya Kak ya, itu pasti kelihatan ada api melingkar. Itu salah satu bentuk pelindungannya jin yang ada di rumahmu itu? Bisa jadi seperti itu Kak. Ketawanya itu kenapa? Orang itu cerita atau gimana? Bisa tahu? Dulu ibu saya sama bapak saya itu pernah bercerita tentang itu Kak. Kalau pengalaman pribadi saya itu waktu saya sakit ya, mungkin saya pernah berbuat kesalahan di dalam rumah situ ya Kak. Jadi itu jinnya kayak nggak terima gitu loh, nggak terima kalau tempatnya itu tak buat kesalahan itu gitu. Dengan nggak terimanya itu dia mewujud atau cuma menegur? Dengan caranya dia menegur gimana? Caranya dia menegur waktu itu kan saya itu kan muntah-muntah gitu ya Kak ya. Itu saya tidurnya itu di dekat tempat dia tidur, kayak misalkan kayak kita itu tempat tidurnya dia kayak gitu, kayak kamarannya dia itu kan di sholatan itu ya. Saya itu tidur di sedekat sholatan itu Kak. Masa iya sih jam 3 malam ada tukang bakso lewat? Kan ya enggak mungkin ya, namanya juga di desa. Kayak ketok-ketok gitu? Iya, kayak tok 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 kayak gitu loh. Tapi itu kayak tukang bakso, emang kayak rombong bakso gitu di sekitar rumah. Didorong terus habis itu tiktok kayak gitu kan. Nah habis itu aku mikirnya gini, masa iya sih jam 3 malam loh Kak ya, jam 3 malam masa iya ada tukang bakso lewat? Kan ya nggak mungkin ya, soalnya kita kan tinggal di desa. Biasanya kan kalau di desa tuh jam segitu udah nggak ada Kak, soalnya jam segitu paling lambat itu jam 10 malam sudah pada pulang. Nah habis itu kan waktu itu ibuku itu kan kayak ternak ayam Jawa gitu kan, ternak ayam Jawa, terus
kalau biasanya kalau ayamnya masih kecil-kecil itu kan ditaruh di dalam kardus, ada lampunya kayak gitu kan. Misal ayam itu matok-matok kardus, itu pasti bunyinya tok 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 Ya, gitu kayak kan. biasanya itu. Nah, itu ya seperti itu Kak. Aku kan ada jendela. Ada jendela, terus ada pintu. Nah, pintu itu tadinya itu terbuka. Kenapa pintu itu bisa tertutup? Kan aneh gitu loh. Tertutup sendiri itu. Iya, tertutup sendiri. Nah, Di situ sekitar situ nggak ada orang apa gimana? nggak ada. Ibuku, bapakku, sama adikku itu pada tidur waktu itu. Serem juga ya. Iya. Nah, habis itu aku kan lihat-lihat, ternyata Kak ya, di jendela itu kan ada kayak kelambunya gitu kan. Nah, kayak apa ya, kayak bayangan gitu loh. Nggak jelas banget sih, cuma kayak bayangan tangan itu kayak gini, tok 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 kayak gitu. Tangan kelihatan? Iya, kelihatan banget. Jelas banget Kak, runcing banget tangannya. Serem nggak sih? Tangannya itu runcing banget kayak gini. Tok tok tok. Cewek tok. berarti? Cewek. Emang kelihatan banget itu tangannya lentiknya minta ampun, bagus banget. Kayak orang Jawa bilang itu tangannya rincing kayak gitu ya. Terus habis itu aku tuh panggil bapakku, itu tangan ternyata masih gini, tok 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 tok. Dia kayak ngetuk-ngetuk ini Jendela kayak ini. gini, tok 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 kayak gitu. gitu. Terus habis itu aku kan panggil bapakku itu belum jawab, tapi orang si hantunya itu ya, itu masih tok 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 kayak gitu. Habis bapakku jawab kayak gini, ada apa kan gitu. Terus si hantu itu kayak gini, kayak nari kayak gini, tapi lentik banget, bagus banget pokoknya kayak gini. Habis itu bapakku kan keluar buka pintu nih, si hantu itu tadi nih dada gini, tangannya itu kayak gini. Serem banget. Iya, waktu itu aku juga Nggak takut kamu? Iya, takut Kak. Secara ya pas waktu itu jam 3 malam, terus bapakku kan keluar, tak tanya, lah pintunya kok nutup kayak gitu kan. Apa bapak yang nutup? Katanya enggak, ibunya loh juga tidur kan waktu itu. Emang ya udah tidur. Iya, udah malam semua kan pada tidur kan ya jam 3 Kak. Nah, habis itu aku lari ke dalam kamar, masuk ke dalam kamarnya bapakku sama ibuku. Nah, habis itu aku kan tidurnya di bawah, bapakku, adikku sama ibuku itu tidur di atas, di depan gitu kan. Nah, si bapakku ini lupa ngunci pintu kamar. Nah, di belakang di dekat pintu itu kan ada kursi. Nah, kan pintunya kebuka gitu ya. Aku itu tidur itu nggak jenak, terus nggak tahu sih kenapa aku bisa ngelihat di pintu itu. Terus tiba-tiba itu ada kursi kan, satu gitu. Itu ada cewek, rambutnya panjang, dia itu pakai baju putih, dia itu duduk kayak gini. Kuntilanak. Ya, mungkin bisa jadi itu, nggak tahu ya Kak, entah itu Dia mau kuntilanak. baju putih, Terus kepalanya itu merunduk. Tapi ini rambutnya itu ke depan semua. Kayak gitu, tapi dia tuh diam kayak gini. Nah, habis itu kan ya aku takut. Nah, kejadian kedua ada lagi. Pas waktu itu temanku datang ke rumah kan. Di rumah aku kosong. Nah, habis itu ya kayak temanku kan namanya juga anak muda ya kayak biasalah, dia itu mau unboxing gitu. Iya, unboxing ceweknya. Iya. Kan yang cewek kan, yang temanku itu yang cewek kan. Nah, ceritanya dia itu mau unboxing si cewek ini. Tapi di luar pengetahuan aku pas itu lagi di dapur kayak gitu kan. Biasa kan kalau temanku datang ke rumah gitu kan, aku sering masak kayak gitu kan buat teman-teman sering ini. Iya, soalnya kan aku tinggal, biasanya kalau anak muda tuh kumpul buat makan-makan. Iya. Dan ternyata soalnya kan aku tinggal di rumah sendiri waktu itu, ibuku udah ke luar negeri kan Kak. Terus habis itu bapakku juga nggak di rumah. Nah, itu mau di unboxing nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa copot itunya. nggak bisa copot ini apanya? Celananya itu loh Kak, mau dicopot itu nggak bisa. Jadi kan si ceweknya nggak bisa. Iya. Nah, habis itu kan aku dijegal ya, ibaratnya di kayak nggak boleh gitu loh Kak. Kalau temannya itu dibuat kayak gitu nggak boleh. Terus ada lagi temanku yang nginep di situ di rumahku itu, dia itu nggak sholat gitu loh, kayak nggak sholat gitu.
didatengin malam. Didatengin tuh sama- Iya, kata temenku dalam ada- mimpi apa mewujud biasanya? mewujud. Mewujud. Iya, Mewujud seperti kan dia itu tidur di kamarku kan. Mm-mm. Temanku itu tidur di kamarku. Nah, habis itu deket kipas angin itu katanya ada cewek. Cewek lagi nih yang datang. oh, yang sering muncul di situ tuh sosok Cewek. cewek. Iya, cewek itu ya juga sama, pakai baju putih, rambutnya panjang, tapi dia itu pendek. Pendeknya Oh, itu pendek. sekipas angin yang Yang biasanya iya, berdiri tuh ya. iya segitu. Berarti kan Oh, pendek banget ya. Oh, oh. Tapi kakinya Itu. naik, enggak Oh, lebih- gantung. Apa kalau orang Jawa bilang gantung? ngomong serem. Ngayang gitu loh. Jam kayak berapa gitu. ini jam? Kisaran jam 3, jam 2-an kita syuting. Iya, ngomongin merinding ini. hantu. Nah, habis itu Kak ada lagi kan pas Oh, aku nggak kelihatan yang tadi itu nggak kelihatan ininya kakinya, cuman baju putih. baju putih, rambut panjang, tapi dia Kuntilanak. selalu merunduk. Kenapa? Nggak tahu sih kenapa dia selalu merunduk. Ya mungkin Kak itu kuntilanak, entah itu kuntilanak, ada yang bilang sih itu kuntilanak, ada yang bilang itu peri, kayak sosok peri gitu. Soalnya Oh, gitu. dia itu kadang itu baunya di sekitar situ itu kayak harum gitu loh. Oh, mungkin kalau jin mengikuti Islam itu bentuknya bakalan sempurna dan baunya itu wangi. Mungkin salah satunya itu juga ya. Iya, soalnya kan gini Kak, di depan aku kan ada musola. Nah, pernah sih kejadian, itu tetangga loh ya yang bilang, bukan kok dari aku sendiri, itu tetanggaku bilang. Itu katanya ada salah satu lah keluargaku itu yang masuk ke musola itu sholat di belakangnya, padahal kita semua lagi nggak ada yang sholat di situ. Oh, gitu. Iya. Berarti dia menyerupai sesosok yang ada di rumah Iya. untuk sholat di masjid. Padahal keluargamu yang di rumah satu rumah itu nggak sholat di masjid. Iya, pas waktu itu lagi nggak ada Nggak yang sholat. sholat di masjid kayak gitu kan. Oh, gitu. Terus ada lagi kejadian aneh itu, katanya temenku sih ya kan, pas temenku ngumpul ke rumah gitu kan, katanya padahal aku itu di belakang. Nah, masak juga waktu itu, kata temenku aku ada di garasi, bajunya sama, terus celana sama. Pas waktu itu aku pakai baju putih ketepatan. Nah, habis itu katanya itu ya sama, pakai baju putih, celana merah, terus habis itu diginiin. Katanya aku itu dipanggil-panggil gitu kan, tapi aku nggak noleh nggak gitu. noleh. Padahal aku di belakang, katanya aku di garasi, Garasi, oh, kayak gitu. Jadi itu kejadiannya itu kayak gitu Kak. Terus ada lagi pas waktu aku mau setrika baju nih ya, itu pundakku ini kayak diremes gitu loh, kayak diremes, terus telingaku ini kayak ditiup-tiup kayak Padahal gitu. nggak ada orang di situ. Nggak ada sama sekali, ibuku nggak ada, bapakku juga lagi pergi. Ketika kamu diremes itu gimana rasanya, dan kamu nggak teriak apa lari? Kalau aku sih lari pasti itu. Enggak, aku dulu aku emang penakut ya Kak, tapi setelah nenekku meninggal, itu kan aku lihat jasadnya kayak gitu kan. Aku di depan nenekku itu nangis beneran. Aku sebenarnya takut sih sama mayat, iya aku takut sebelumnya itu, tapi nggak tahu Kak kenapa setelah nenekku itu meninggal, bener-bener aku peluk dia, aku ciumi dia, aku nangis di dekatnya. Habis itu aku sama sekali tidak punya rasa takut. Gara-gara itu. Iya, mungkin gimana ya Kak, mungkin karena itu nenekku, kenapa aku takut kayak gitu mungkin, iya. Terus yang tadi itu setelah diremas di punggung, Aku bilangin kayak gini, jangan ganggu aku mau keluar, kamu di rumah saja, jaga rumah, tak gituin kan. Ini ku langsung enteng, pundakku ini langsung kayak enteng. dilepas gitu. Iya, rasanya. tapi Kak, belakangku ini merindingnya minta ampun, Kayak bulu kuduk naik berdiri semua, kayak iya, berdiri semua kayak gitu. Terus habis itu ya udah kejadian. Terus ada lagi pas aku lagi sama teman-temanku itu ngobrol-ngobrol kayak gitu kan, malam tapi ya rame kayak gitu kan, soalnya di rumah ada acara bakar-bakar ayam kayak gitu kan. Kita rame-rame, habis itu ini tiba-tiba piring di dapur, padahal di dapur kan nggak ada orang waktu itu ya, soalnya kita udah pada kumpul di
di ruang tamu kayak gitu. Terus di belakang itu tiba-tiba tang 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 kayak gitu, padahal itu nggak ada orang di belakang. Kayak dia itu nggak suka ada orang berisik, dia itu nggak suka ada orang yang aneh-aneh di dalam rumah, dia itu nggak suka, pokoknya segala kejahatan dia nggak suka. Bener-bener jin yang menjaga keluarga. Iya. Tapi dia sering menampakkan dengan sesosok wanita berambut panjang berbaju putih. Iya, kalau setahu aku seperti itu, tapi ada tetanggaku yang bilang kadang dia itu sholat tapi nampaknya laki-laki. Oh gitu, serem juga ya. Jadi- kalau misalkan dia merinding saya ini. Dia ini sering menampakkan diri dan dia sering sholat ke musola, tapi wujudnya ini beda-beda. Dan kalau untuk tetangga itu tahu. pasti. Tahu, semua itu sudah tahu sejak awal, karena di desaku itu emang terkenalnya itu pasar setan. Oh, di desamu ini Iya. terkenal banget pasar setan. Bahkan Iya. banyak banget penampakan yang goib yang Iya, seperti Untuk sambungan ceritanya, kita ada di part 2. Dan ini kita mau nunjukin jalan menuju ke rumah yang ada jin Islamnya. Hai Re, ini adalah jalan menuju rumahnya Novi yang ada jin Islamnya yang menjaga dan menunggu keluarganya. Ini kalau siang hari ini nggak begitu serem, tapi kalau untuk malam hari serem banget, soalnya penerangan untuk jalannya ini kurang banget. Bahkan kalau untuk menuju rumahnya ini di atas jam 5 ini udah merinding banget ya Raya. Ini masjidnya yang konon ada hantu yang mewujud sebagai salah satu keluarganya Novi untuk sholat di masjid ini. Bukan masjid ya, lebih tepatnya musola. Dan ini halamannya. Sebenarnya rumahnya ini bergandengan sama tetangganya, tapi entah kenapa jin ini menjaga keluarganya si ponakan saya ini. Dan ini kalau untuk siang memang nggak begitu serem, tapi kalau untuk asli nyatanya ini serem banget, soalnya kayak singlup. Habis itu kayak rumahnya ini nggak berpenghuni gitu. Sebenarnya ada orangnya, tapi kayak nggak ditempatin gitu, nggak ditempatin tapi kayak ada hawa-hawa gimana gitu. Dan ini kita menuju ke garasinya, dan di sini Novi ini ada perwujudan juga dari hantu itu kalau mewujud sebagai Novi, padahal Novi waktu itu di dapur, temennya ngelihat Novi itu di garasi. Dan ini ruang tamunya memang cukup luas sih. Ini waktu itu ketika saya videoin ada anak PKL yang lagi main. Waktu itu anak PKL ini sering PKL di rumahnya ini. Salah satu rumah yang sering banget di anak PKL tuh nginep di rumah ini gitu. Dan di sini di ruangan ini dulu ada salah satu temennya Novi yang mau unboxing atau mau zina, tapi nggak bisa karena celananya yang cewek ini nggak bisa dibuka, dan akhirnya nggak jadi. Jin-jin yang di sini nih sering banget kalau misalkan ada hal-hal negatif atau hal-hal yang kurang baik dicegah sama dia. Serem banget gak sih Re, menurutmu? Ini ruangannya. Di jendela ini Novi yang lihat tangan yang lentik banget dan dia kayak dada-dada gitu. Dan ini kita menuju ke dapurnya dia. Ini dapurnya kalau pas habis jam 5 itu di sini serem banget ya Ra ya. Serem banget. Emang ini rumahnya luas banget, tapi kayak hawa-hawanya nih kayak dilihatin gitu loh. Sering kayak kita tuh kalau waktu itu di situ tuh kayak dilihatin orang gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Merinding nggak sih kalau menurutmu? Di lorong ini Novi ini ngelihat sesosok perempuan yang berbaju putih, berambut panjang, kayak sesosok kuntilanak, dan serem banget ya Rek ya. Ini menuju sebelahnya ini kamarnya.
dulunya kamarnya ibunya, sekarang udah enggak ya Raya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.